Halo, ini untukmu. Nenekku yang mengirimmu kan? Melakukan ini hanya demi uang, sangat tidak bermoral. Tidak, bukan begitu. Kamu sudah salah paham. Lepaskan aku. Karena kamu tidak punya harga diri, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang menginginkan ini. Aku hamil, dan bayinya kembar. Dokter, kamu yakin tidak salah? Nona Nina Pranoto, jangan meragukan profesionalisme aku. Mungkinkah ini kejadian waktu itu? Sudah menemukan yang aku minta periksa? Belum. Kamera pengawas mati saat itu. Kami berusaha keras memperbaikinya. Dasar tidak berguna. Aku berikan waktu 3 hari. Jika tidak menemukan apapun, kemasi barangmu dan pergi. Meski harus mencari ke seluruh Riverdale, aku akan menemukanmu. Tuan Chelsea Adinata, malam ini masih panjang. Bagaimana kalau Tuan Chelsea Adinata? Aku akan segera pergi. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak mau pergi, maka tidak ada yang pergi. 3, 2, Dasar anak nakal. Apa kamu mau membuatku gila? Aku sudah bersusah payah mencarikan seseorang yang sangat subur. Aku jamin hanya sekali saja kamu akan punya bayi laki-laki. Kenapa kamu mengusirnya? Nenek, apa belum cukup? Nenek membiusku bulan lalu, dan itu membuatku. Sekarang, nenek memasukkan wanita lagi. Ditambah lagi, nenek sudah mencoba semua trik. Nenek, tolong berhenti saja. Hentikan ini. Jika tidak menikah dan punya anak, keturunan keluarga Adinata akan terputus. Minta ayah punya anak lagi. Dasar anak nakal. Tuan Chelsea Adinata, ada masalah. Ada yang mengacau di proyek? Iya, aku akan segera ke sana. Tunggu di sana. Aku sampai dalam 10 menit. Dasar brengsek. Jika aku melihatmu lagi, aku akan melindasmu. Tuan, Nyonya, kamera pengawas di sekitar sini rusak. Kami belum menemukan keberadaan Tuan Adinata. Tidak mungkin. Nenek, jangan khawatir. Steven menghilang. Mana mungkin aku tidak khawatir. Kenneth, lakukan perintahku dan kirimkan tim pencari. Untuk mencari Steven sekarang juga. Meskipun harus mencari ke seluruh Riverdale, dia harus ditemukan. Iya, Nyonya. Tunggu.
Nenek, perusahaan Adinata sedang dalam tahap kritis. Masalah sisi barat baru saja ditangani. Jika sesuatu terjadi pada Steven sekarang dan beritanya tersebar, itu akan memengaruhi saham perusahaan Adinata. Apakah Stevenku? Tidak sepenting perusahaan ini. Nenek, perusahaan Adinata juga hasil kerja keras hidupnya. Baik. Jika kamu tidak mau mencarinya, aku akan pergi sendiri. Nenek, Anisha? Dokter, kamu salah mendiagnosisnya kan? Mungkin bisa memeriksanya sekali lagi? Iya, tepat sekali. Nona-nona muda, tolong jangan meragukan keahlianku. Aku sudah menjadi dokter bertahun-tahun, dan aku tidak pernah salah. Apa yang harus kita lakukan? Kamu bertanya padaku, mana aku tahu? Menurutku, ini semua kesalahan orang brengsek itu. Jika bukan karena dia, ini semua tidak akan terjadi. Seharusnya dia yang tertabrak. Sudah, cukup. Tidak ada gunanya membicarakan itu sekarang. Kita jalani saja dulu. Ini bunga kalian. Wah, tampan sekali. Kamu bekerja sangat keras. Kenapa tidak ikut aku saja? Aku akan menunjukkan kehidupan mewah. Nona-nona, ini toko bunga, bukan klub malam. Bunga kalian tertinggal. Kenapa diam saja? Cepat buang semuanya ke sampah. Kalian tahu? Semenjak Felix mulai bekerja, bisnis kita sangat lancar. Kamu menemukan pembawa keberuntungan. Aku tidak tahu soal keberuntungan, tapi kita memancing banyak pengganggu. Bahkan cukup banyak. Akui saja, dengan ketampanan dan bentuk tubuh Felix, dia bisa menjadi bintang film. Apa kamu tidak merasakan? Getaran cinta sedikit pun. Oh, hentikan itu. Kamu pikir aku orang apa? Sayang sekali, potensinya terbuang. Ada pesanan-pesan antar baru. Tolong segera kirimkan pesanannya. Abby, Paig, aku pergi mengantar pesanan. Iya, hati-hati di jalan. Cepat kembali. Masih melihatnya. Dia sudah pergi. Apa kamu memikirkan saranku? Tertarik? Pergi dari sini. Aku hanya sedang memikirkan cara membantu Felix mencari keluarganya. Ryan, ini toko bunga mantanmu? Kenapa baunya sangat busuk? Sama seperti wanita itu. Baunya sangat murahan. Orang-orang tertentu seharusnya berada di tempat tertentu. Sedangkan dia pantas di tempat sampah ini. Abby Foster, tutup saja tempat sampah ini. Kenapa kamu masih mempertahankannya? Dari mana asal gonggongan itu? Oh, ternyata kalian berdua. Dasar wanita murahan. Beraninya kamu menghinaku. Aku berbicara tentang kalian berdua. Ambil bunga kalian jika mau. Jika tidak, pergi sana. Berhenti merusak pemandangan. Mari kita bicarakan urusan kita. Abby, 3 hari lagi, pernikahanku dan Claire berlangsung. Ini undangannya. Abby, kamu tidak takut menerimanya, kan? Lagi pula, Ryan memilih Claire. Daripada kamu, jauh di lubuk hatimu. Kamu pasti terluka, kan? Pria hebat seperti Ryan tidak mudah didapatkan. Orang sepertimu takkan bertemu pria sepertinya lagi. Aku menerima undangan ini. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang kamu salah. Aku yang mencampakkan bajingan ini. Kamu benar-benar menggertak. Oh, iya. Bukankah kamu mengatakan akan mencari pria yang lebih baik dari Ryan? Di mana dia?
Aku tidak melihatnya dimanapun. Claire, wanita jalang seperti dia tidak memiliki dada dan tidak memiliki lekuk tubuh. Mana bisa dia menandingi kita? Mencari pacar? Mana mungkin. Aku bertaruh. Dia masih mengharapkan Ryan. Kalau tidak, kenapa dia datang ke pernikahanmu? Sudah selesai berbicara, sekarang pergi. Lupakan itu. Jangan membuang tenagamu untuknya. Aku ada pertemuan nanti dengan Pak Halt dari grup Adinata untuk melakukan kolaborasi. Abby, kamu mendengar itu? Ryan, kita akan berkolaborasi dengan grup Adinata. Dia akan menjadi sukses. Kamu mau mencari pria seperti itu? Hanya dalam mimpi. Tepat sekali. Pasangan selingkuh itu membuatku sangat marah. Aku akan merobek mulut mereka. Sudah, berhenti marah. Jangan terbawa suasana. Haruskah aku merendahkan diri hanya karena mereka menyakitiku? Serius, mereka jelas memancingmu. Dan kamu tetap menerima undangannya. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya terbawa suasana. Lalu sekarang bagaimana? Kamu tidak bisa pergi sendirian, kan? Pasangan selingkuh itu pasti akan mempermalukanmu. Aku harus menghadapinya. Lagi pula, aku tidak punya pacar. Aku tidak bisa pergi ke jalan dan menarik sembarang pria. Bagaimana kalau aku menjadi pacarmu? Kamu? Pria adalah yang terburuk. Sesama jenis itu cinta sejati. Ayo, panggil aku suamiku. Pergi, dasar mesum. Jangan sentuh aku. Sayang, biarkan aku menciummu. Steven. 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 Kamu ada di mana sebenarnya? Nenek, apa kamu baik-baik saja? Steven. Nenek. Steven. Nyonya, kamu sudah bangun. Steven. Di mana Stevenku? Steven? Nyonya, tidak ada Steven di toko ini. Hanya ada aku. Nona muda, kamu menyelamatkanku? Kamu pingsan di jalan tadi, jadi aku membawamu ke toko untuk beristirahat sejenak. Tapi aku jelas melihat. Nyonya, kamu hanya kurang sehat. Kamu perlu beristirahat. Berbaring sebentar lagi. Nona muda, terima kasih. Aku akan mengambilkanmu air. Sudah 2 bulan berlalu. Steven, di mana sebenarnya kamu? Halo? Di mana Nyonya? Dia beristirahat di belakang. Bawa Nyonya pulang. Tunggu, siapa kalian? Nona muda, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan pulang sekarang. Nyonya, pulang dan beristirahat. Iya. Gadis yang sangat baik hati. Ambil ini. Simpan ini baik-baik. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, hubungi aku. Nenek, segera pulang sekarang. Keluarga sedang menunggumu. Chelsea. Ini imbalanmu. Ingat, tidak semua lingkaran sosial bisa kamu masuki. Kamu menyedihkan. Tunggu. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Siapa yang coba aku dekati? Benar-benar gila. Abi, di mana Nyonya? Oh, dia sudah diantar pulang. Syukurlah kalau begitu. Dia sudah semakin tua, berada di luar rumah sendirian, memang sangat berbahaya. Felix, kamu tampak sangat peduli padanya. Aku tidak mengetahui alasannya. Aku merasa sangat mengenalnya. Mungkin aku memikirkannya secara berlebihan, karena suaranya terdengar mirip. Steven adalah pria yang sangat sombong. Mana mungkin dia ada di sini, di tempat kumuh ini, mengenakan seragam pengantar barang? Aneh sekali, kenapa aku merasa seperti ada yang memperhatikanku? Ada apa? Tidak apa. Abi, kamu pergi beristirahat saja. Aku akan membereskannya.
Ada apa? Kenapa wajahmu tampak murung? 2 hari lagi pernikahan pasangan selingkuh itu, di mana aku harus mencari pacar. Abby, apa pendapatmu mengenai Felix? Dia pria hebat, pekerja keras dan tangguh, serta sangat rajin. Maksudku, bagaimana jika Felix berpura-pura menjadi pacarmu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia hilang ingatan karena aku, kita tidak pernah mengetahui. Dia sudah menikah atau belum? Itu pasti akan sangat seru. Kamu benar-benar pembuat masalah. Apa yang kamu pikirkan, itu benar-benar tidak mungkin. Aku hanya mencoba membantumu dan mencari jalan keluar. Lalu aku harus bagaimana? Apa kamu akan pergi sendirian? Aku. Ini satu-satunya pilihanmu. Kalian ini, kenapa kalian memperhatikanku? Aku berpura-pura menjadi pacarnya? Tidak mungkin. Sial, tentu tidak. Tidak mungkin. Hanya kamu yang bisa membantu Abby. Apa kamu hanya akan melihat Abby dirundung begitu saja? Aku juga tidak mau melihat Abby dirundung oleh orang lain. Tapi ini... Kalau begitu, sudah diputuskan. Karena kamu tidak mau melihat Abby dirundung. Keputusannya sudah bulat. Abby pernah mengatakan, kita harus selalu jujur. Ini namanya berbohong. Tidak. Benar kan? Memang benar. Kamu memang harus jujur. Tapi jangan mau ditindas. Orang lemah akan dirundung. Benar, kan? Tapi ini berbohong. Sudah, lupakan saja. Jangan menyulitkan Felix. Tidak, lihat saja aksiku. Felix, apa kamu mau ini? Jika mau, berikan aku janji. Mulai sekarang, setiap hari, aku akan membelikanmu bakpao. Iya. Anak pintar. Selesai. Serahkan saja padaku. Tapi, kenapa dia sangat menyukai bakpao? Mungkin dia menyukainya sebelum dia kehilangan ingatannya. Duh, makan pelan-pelan. Ini sangat enak. Ya Tuhan, pria ini sangat tampan. Dia memang sangat tampan. Tapi, pakaian ini tidak cocok untuk pernikahan. Ganti dengan itu. Dia sangat tampan. Apa dia seorang selebriti? Meski dia bukan selebriti, dia lebih hebat dari bintang film. Aku akan memotret dan mengunggahnya. Biarkan semua orang melihatnya. Abby, kamu tidak berpikir kalau dia pewaris yang hilang, kan? Apa yang kamu pikirkan? Jika dia memang pewaris, pasti seseorang sudah menemukannya sekarang. Benar juga. Tapi, penampilannya memang terlihat sangat berwibawa. Abby, lihat setelan jas itu. Bagaimana jika Felix memakainya? Aku ragu itu ide bagus. Apa kamu tidak ingin melihat Felix memakai pakaian itu? Felix, coba yang itu. Apa? Dia terlihat sangat luar biasa. Felix, mari kita buat ini nyata. Tuan, kami menemukan Tuan Adina. Uang, sakuku selama setahun sudah habis. Tanpa risiko, tidak ada hasil. Asalkan kamu bisa mempermalukan kedua bajingan itu, semua ini sangat sepadan. Kamu benar juga? Perhatikan para wanita tadi. Mereka benar-benar terpesona. Bukankah kamu juga begitu? Bukan aku. Aku hanya merasa bangga. Mungkin setelah pernikahan ini, kamu meminjamkan Felix kepadaku juga? Aku juga ingin memamerkannya. Oh, hentikan itu.
Jangan pernah memikirkannya. Oh, kamu sudah mendalami peran sebelum mulai. Abby kita ini mulai menyukai pria kecil ini. Berhenti berbicara sembarangan. Ada apa, Pak Adinata? Orang itu kalau dilihat dari belakang, terlihat mirip seperti Steven. Perlukah aku memeriksanya? Tidak perlu. Dia selalu menjaga jarak dari wanita. Tidak mungkin dia bersama wanita seperti itu. Aku sudah bertanya. Pak Adinata sudah pergi. Sialan, aku masih tertinggal selangkah. Selidiki sekarang juga. Aku harus menemukannya. Iya, Tuan. Felix, sebentar lagi, makan sepuasnya. Kita harus membuat uang sumbangan ini terasa sangat sepadan. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Halo, Pak Adinata. Felix, ada apa? Tidak ada apa-apa. Abi, aku hanya merasa kurang sehat. Kamu sakit? Kalau begitu, ayo ke rumah sakit. Tidak, Abi. Aku akan membaik sebentar lagi. Aku mau pergi ke kamar mandi. Hai, Abby. Abby, kamu sangat berani menghadiri pernikahan mantanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi. Mantan itu benar-benar berani hadir. Dia sungguh tidak tahu malu. Tepat sekali. Dia pasti hanya hadir untuk membuat kekacauan. Anggap saja babi, yang aku besarkan 3 tahun. Aku harus hadir memberikan dukungan, kan? Siapa yang sedang kamu panggil babi? Aku tidak mengatakan apapun. Entah siapa yang merasa tersinggung. Kamu jalan. Cukup, Claire. Hari ini hari besarmu. Kenapa mengurusi orang rendahan ini? Ini merendahkan martabatmu. Lagi pula, dia segera menerima balasannya. Abby, kita adalah teman sekelas. Jangan membuat suasana tidak menyenangkan. Selain itu, kamu pengiring pengantin Claire hari ini. Pengiring pengantin? Apa maksudmu pengiring pengantin? Begini ceritanya, Abby. Salah satu pengiring pengantin mengalami keadaan darurat. Jadi aku mengira kamu mau membantuku. Aku. Berhenti mencari alasan. Kita teman sekolah lama. Cepat bergerak. Tidak mungkin. Gaun ini terlalu pendek. Aku tidak ingin menjadi pengiring. Abby, kamu sudah menyetujuinya. Kenapa kamu ingin membatalkannya? Tapi... Tidak ada tapi. Cepat masuk. Hari ini pernikahan untuk aku dan Ryan. Selanjutnya, mari memulai permainan pengiring pengantin. Mengerjai pengiring pengantin? Kenapa ada perpeloncoan pengiring pengantin begini? Kalian semua, apa yang sedang kalian lakukan? Abby, aku tidak menyadari saat sekolah dulu bahwa kamu ternyata semurah itu, memakainya sangat pendek sekali. Jangan bilang kalau kamu masih mencoba merayu Ryan. Kyle West, tunjukkan rasa hormatmu sedikit saja, atau aku tidak akan bersikap baik. Baiklah, aku mengerti sekarang. Kamu hanya menginginkan uang, kan? Claire bilang, selama kami membayar uangnya, pengiring pengantin hari ini sangat mudah. Bagaimana dengan ini? Apakah ini sudah cukup? Sini kamu. Dia menjadi proaktif setelah dibayar. Lepaskan aku. Aku tidak mengetahui apa maksudmu. Aku tidak mau menjadi pengiring lagi. Lepaskan. Di mana, Abi? Lepaskan aku. Ternyata ini hanya barang tiruan.
Dasar brengsek. Abby, Claire sudah cukup baik hati untuk mengundangmu ke pernikahannya, dan kamu membuat keributan seperti ini? Kamu bahkan berani memukulnya. Bukankah kamu sudah keterlaluan? Aku sudah keterlaluan? Merekalah orang yang menyentuh tubuhku seenaknya tadi. Memangnya kenapa kalau begitu? Sedikit sentuhan tidak akan membunuhmu. Lagi pula, gadis kampungan sepertimu tidak laku. Menyentuhmu itu sebuah anugerah bagimu. Lagi pula, aku sudah memberimu uang. Apa? Aku mengerti sekarang, kalian semua. Melakukannya dengan sengaja kan? Aku tidak mengetahui maksud ucapanmu. Semuanya, pengiring pengantin ini melanggar aturan. Bagaimana menurut kalian semua? Haruskah dia menerima hukuman? Iya. Kalian semua, apa yang sedang kalian lakukan? Tentu saja ingin memandikanmu. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Abby, berani sekali mencoba melawanku? Hari ini aku pastikan, di depan semua orang ini, kamu akan kehilangan martabatmu. Abby. 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 Felix. Maafkan aku, Abby. Aku datang terlambat. Abby, kami hanya sedang bercanda. Kamu sungguh sedang bersandiwara. Cepat minta maaf pada Abby. Bodoh, memangnya kamu ini siapa? Kamu mau aku meminta maaf? Apa kamu menyadari ucapanmu? Minta maaf. Brengsek, kamu berani memukulku? Kamu sedang mencari masalah? Ryan, apa yang kamu lakukan? Minta maaf ya. Baik. Akan kubuat kamu meminta maaf. Felix. Memangnya aku ini siapa? Wah, kamu kuat menerima pukulan. Felix. Dasar brengsek. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Teruskan saja kesombonganmu itu. Halo, Kakak Nara. Ryan, luapkan saja masalahmu padaku. Lepaskan Felix. Wah, Abby, apa kamu merasa kasihan? Kalau begitu, berlutut dan memohon padaku. Mungkin akan aku pertimbangkan. Aku memohon padamu. Lepaskan Felix. Aku hanya mempermainkanmu. Kamu benar-benar mempercayainya? Ryan, kamu brengsek. Brengsek ini berani memukulku. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Kamu mencari masalah. Tolong jangan lakukan itu. Halo, ini untuk kamu. Itu dia. Hah? Apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak konyol. Abby, kendalikan pria ini. Jika dia melukai suamiku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Felix, dengarkan aku. Aku baik saja, lepaskan dia. Nah, jika kamu melepaskannya sekarang,
Kejadian yang sebelumnya terjadi akan terlupakan begitu saja. Jika tidak, kamu akan membayarnya. Ada banyak orang di sini. Kamu pikir jika melukai Ryan, kamu bisa pergi begitu saja? Abby, hari ini hari besar, Claire. Pacarmu bertindak sangat ceroboh sekali. Dan kamu juga harus disalahkan. Felix, kamu jangan menarik pelatuk itu. Jika melakukannya, kita akan celaka. Sebaiknya lepaskan Ryan sekarang juga, lalu berlutut dan bersujud 10 kali. Atau jangan salahkan jika kami kasar. Kamu mendengar aku, kan? Jika berani menyentuh aku, kamu dan Abby tidak akan bisa lolos. Mengancam aku? Kamu bahkan tidak pantas melakukannya. Meminta maaf? Atau aku membunuhmu sekarang? Kamu tidak akan berani, nak. Jika melangkah 1 kali lagi, aku akan menghabisinya sekarang. Meminta maaf sekarang. Siapa sebenarnya bocah ini? Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki energi yang sangat kuat? Apa yang terjadi pada Felix? Kenapa dia terasa seperti orang berbeda? Ini sungguh menakutkan. Aku bisa meminta maaf. Tapi kamu harus memberitahu aku. Siapa identitasmu sebenarnya? Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Di seluruh wilayah Riverdale, aku, Ryan Mitchell, tidak takut pada siapapun. Benarkah begitu? Kalau begitu dengarkan, namaku adalah Stephen Monroe, orang yang memimpin Monroe Enterprises. Apa? Stephen Monroe? Dia benar-benar sampah. Aku belum pernah mendengar namanya. Nama itu terdengar sangat familiar. Nama keluarga Monroe. Mungkinkah dia? Dia bujangan yang paling diincar? CEO dari Monroe Enterprises? Apakah kamu CEO Monroe Enterprises? Stephen Monroe, Tuan Monroe? Menurutmu, bagaimana? Aku? Oh my god, Felix benar-benar berani sekali. Dia berani memalsukan identitas Stephen Monroe, si monster berdarah dingin itu. Tapi tidak ada cara lain sekarang. Aku harus mengikuti permainannya. Awalnya aku berencana untuk memperlakukan kalian dengan setara sebagai orang biasa saja. Tapi kalian terus saja bersikap sangat sombong. Karena sudah begini, aku tidak akan bersikap baik lagi. Aku akan berterus terang sekarang. Pacarku adalah Stephen Monroe. Ampuni aku, Abby. Kamu mendengar apa kata mereka? Dia itu CEO Monroe Enterprises? Sedangkan kamu hanya rakyat jelata. Mana mungkin dia menginginkanmu? Benar sekali. Dari semua orang yang ada, kamu berani memalsukan identitas Stephen Monroe? Betul, Stephen Monroe. Sangat terkenal di seluruh Riverdale. Dia bisa memiliki wanita manapun. Kenapa dia menginginkan penyihir sepertimu? Semuanya, diam. Ryan, kamu... Hentikan itu. Kalau ingin mati, jangan mengajakku. Apa maksudmu? Kamu pecundang tidak berguna. Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu itu untuk berpikir? Siapa yang berani memalsukan identitas Tuan Monroe? Setidaknya kamu memiliki otak. Kalau dia benar-benar Tuan Monroe, bukankah kita akan tamat? Akting Felix lumayan juga. Dia bahkan hampir menipuku. Tuan Monroe, aku meminta maaf. Aku bersalah. Aku akan meminta maaf pada Abby. Abby, aku bersalah. Aku ini babi. Tolong, bermurah hati, dan lepaskan aku begitu saja. Sialan perempuan itu. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Hingga menarik perhatian Tuan Monroe? Ini rasanya luar biasa. Tuan Mitchell, Tuan Halt dari Monroe Enterprises tiba. Tuan Halt tiba, cepat suruh masuk. Kita tamat sekarang. Kebohongan kita akan segera terbongkar. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kakiku terasa sedikit lemas. Mendengar Philip akan datang, dia pasti merasa ketakutan. Tapi karena aku ada di sini, tidak ada yang berani merundungmu. Felix, kita harus segera meninggalkan tempat ini, atau kamu akan tamat. Kenapa? Apa kamu bodoh? Manajer dari Monroe Enterprises akan datang. Jika dia sampai mengetahui, kamu menyamar menjadi Stephen Monroe, bukankah kita akan tamat? Siapa yang menyebut Stephen Monroe monster? Bahkan anak kecil pun mengetahuinya. Stephen Monroe
adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sangat kejam, sangat tidak berperasaan. Bahkan babi yang melintas tidak akan bisa selamat darinya. Ayo, kita pergi sekarang. Pakarku. Dan aku memiliki urusan darurat. Kami harus segera permisi. Abby, hari ini hari besar, Claire. Meninggalkan pesta sebelum usai. Sungguh tidak memiliki rasa malu. Iya. Pernikahannya baru saja dimulai. Tidak sopan meninggalkan acara sekarang. Bukankah kalian semua setuju? Iya, tepat sekali. Benar. Pacarku memiliki urusan darurat. Waktunya sungguh sangat berharga. Seperti yang kalian semua ketahui. Tentu saja kami mengetahuinya. Tuan Monroe orang yang sangat sibuk. Tapi jangan pergi dulu hanya karena kamu mendengar Tuan Holt dari Monroe Enterprises datang. Apa penipu ini merasa takut bahwa Tuan Holt akan membongkarnya saat dia tiba di sini? Kita akan tamat sekarang. Dari sekian banyak waktu, kamu memilih untuk pergi. Saat mendengar Tuan Holt akan datang. Jadi dia memang palsu. Mereka benar-benar mencari masalah. Tepat sekali. Abby, tadi kamu bersikap begitu sombong. Mari melihat cara kamu menghadapinya. Siapa orang bodoh yang mencari mati? Yang berani menyamar menjadi Tuan Monroe? Aku sudah tamat. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Kenapa? Tiba-tiba, aku merasa aman. Abby, kamu akan mampus kali ini. Kamu berani membiarkan pacarmu menyamar menjadi Tuan Monroe. Tuan Holt dari Monroe Enterprises akan segera tiba di sini. Lihat caramu berpura-pura nanti. Aku dengar ada orang bodoh berani menyamar menjadi Tuan Monroe. Siapa orangnya? Maju ke depan sekarang. Tuan Holt, itu dia. Tuan Mon. Abby, kamu berani membiarkan pria ini menyamar menjadi Tuan Monroe. Kamu benar-benar ingin mati. Dari sekian banyak orang, kamu malah menyamar jadi Stephen Monroe. Kamu sungguh tidak tahu diri. Terus saja berhenti. Abby, Calang, kamu berani membiarkan anak ini menyamar jadi Tuan Monroe. Sekarang Tuan Holt sudah di sini. Lihat bagaimana kamu mengatasinya. Ini semua adalah perbuatanku. Lihat siapa yang berani melawanku. Apakah itu kamu? Atau kamu? Felix. Kamu brengsek. Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Tuan Holt ada di sini sekarang. Segera berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak. Oh, atau apa? Kalau tidak, kamu akan mati. Begitukah? Tuan Holt bisa menghancurkanmu semudah menginjak seekor semut. Apa kamu datang untuk membela mereka? Ampuni aku, Tuan Monroe. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Pak Holt sampai berlutut. Apa dia benar-benar Pak Adinata? Orang yang bisa menakuti Pak Holt di seluruh kota ini, kurasa, hanyalah Pak Adinata. Ryan sialan itu. Dia akan mencelakakanku hari ini. Tapi, bagaimana mungkin Pak Adinata datang ke tempat seperti ini? Pak Holt, kamu pasti salah lihat. Dia hanyalah pria simpanan yang dibawa wanita jahat itu. Mana mungkin dia Pak Adinata? Iya, Pak Holt. Pak Adinata sangatlah terhormat. Mana mungkin dia mengenal wanita ini? Pak Holt, kenapa tidak melihat dan memastikannya lagi? Diam, kalian sampah tidak berguna. Sebagai manajer di perusahaan Adinata, apa kalian pikir aku tidak mengenali bosku sendiri? Siapa yang menyuruhmu berdiri? Pak Adinata. Mungkinkah? Dia benar-benar Stephen Adinata? Kita sudah menyinggungnya hari ini. Mengingat wataknya itu, bukankah kita akan tamat? Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Mana aku tahu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dia berlutut pada Felix? Apa Felix itu Stephen Adinata? Bos, Pak Adinata. Aku tidak dekat dengan mereka. Dan tidak tahu mereka menyinggungmu. Sebaiknya memang seperti itu. Jika tidak, kamu tahu apa konsekuensinya. Iya, aku mengerti. Bangun. Terima kasih, Pak Adinata. Pak Adinata, orang-orang bodoh ini sudah sangat keterlaluan. Katakan saja, aku akan segera membereskan mereka. Pak Holt, tolong ampuni aku. Apa kamu buta? Beraninya kamu menyinggung Pak Adinata? Siapa yang berani? Pak Adinata, tolong. Pak Adinata, aku salah, ampuni aku. Semua tadi hanyalah kesalahpahaman.
Tolong, bermurah hatilah padaku. Kamu meminta maaf pada orang salah. Abby, aku sudah bersalah tadi. Tolong mohon pada Pak Adinata untuk melepaskanku. Iya, ini semua hanya salah paham. Abby, semua ucapanku hari ini salah. Aku meminta maaf. Tolong maafkan aku ya. Apa kamu puas dengan hasilnya? Jika tidak, aku bisa menyingkirkan mereka selamanya. Abby, jangan lakukan itu, Abby. Demi pertemanan kita saat sekolah, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan mengulanginya. Aku bersumpah padamu, Abby. Lupakan saja. Mereka hanya orang brengsek. Mereka tidak selevel dengan kita. Baiklah, terserah apa katamu. Aku melepaskanmu kali ini demi Pak Adinata. Namun hanya kali ini saja. Jika ada kali lain, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Aku mengerti. Terima kasih, Pak Adinata. Terima kasih, Pak Halt. Pak Adinata, silakan lewat sini. Aku akan mengantarmu kembali. Ayo pergi. Pak Halt. Ada apa? Bagaimana menurut Bapak tentang kolaborasi ini? Kamu menyinggung Pak Adinata, masih mau berkolaborasi dengan perusahaan Adinata? Jaga sikapmu, baik-baik. Pak Halt. Tunggu dulu. Pak Adinata. Terima kasih untuk tadi, Philip. Apa maksud Pak Adinata? Felix, apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, saat aku mengantarkan makanan, aku membantu Philip menemukan dompetnya. Aku kebetulan mendengar bahwa dia manajer di perusahaan Adinata, jadi aku memintanya membantu kali ini. Apa Pak Adinata mencoba untuk tidak mengungkap identitasnya? Maka aku harus ikut bersandiwara. Benar, benar. Jadi karena itu? Iya, tepat sekali. Terima kasih, Philip. Senang bisa membantu. Philip, jika tidak ada hal lain, aku pergi. Aku meneleponmu saat senggang untuk mengajakmu makan malam. Tentu saja. Hati-hati di jalan. Pak Adinata berpura-pura miskin demi menemukan cinta sejati. Orang kaya sangat mengetahui cara bersenang-senang. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Abby si jalang itu. Bagaimana bisa dia memikat orang sekuat Steven? Kita sudah menyinggung Steven. Tinggal di Riverdale mulai sekarang. Akan menjadi sangat sulit. Ini semua adalah salahmu. Kamu malah mengerjai Abby. Claire, apa maksudmu berkata begitu? Bukankah kami membelamu? Tepat sekali. Jangan menyalahkan kami saat semuanya menjadi kacau. Semuanya diam. Gara-gara ini, kerjasamaku dengan perusahaan Adinata batal. Aku sangat kesal memikirkannya. Sayang, mungkin kamu harus berbicara pada Abby dan lihat apa masih ada kesempatan. Itu satu-satunya pilihan kita. Tapi aku merasa bahwa ada hal mencurigakan hari ini. Apa yang mencurigakan? Aku mendengar rumor bahwa perusahaan Adinata sedang mencari Tuan Adinata. Lalu Tuan Adinata datang ke sini hari ini. Oh, aku mengerti. Tuan Adinata yang asli menghilang. Jadi Tuan Adinata hari ini pasti adalah orang palsu. Pasti begitu. Jadi Abby si jalang itu melakukannya dengan sengaja. Sudah cukup. Entah dia asli atau tidak, begitu aku menelepon sepupuku, kita akan mengetahuinya. Ryan, sepupumu adalah? Sepupu Ryan adalah eksekutif di perusahaan Adinata. Felix benar-benar sangat berani. Dia berani berpura-pura menjadi Steven, sosok monster seperti itu? Aku merasakannya juga. Aku merasa ketakutan saat itu. Tapi itu keadaan darurat, jadi aku membantunya bersandiwara. Ini semua salah bajingan itu. Tega sekali mereka mendorongmu ke kolam. Untung saja ada Felix. Kalau tidak, kamu pasti. Kamu tidak mengetahuinya. Betapa puasnya melihat pasangan selingkuh itu mendapatkan balasannya. Rasanya sangat menyenangkan. Dan juga, pada saat itu, saat Tuan Halt berlutut pada Felix, ekspresi wajah mereka terlihat seperti memakan kotoran. Itu sangat memuaskan. Manajer dari perusahaan Adinata berlutut pada Felix. Apa dia tidak pernah melihat Steven? Begini? Aku juga sempat merasa ragu. Tapi Felix dan manajer itu bilang,
Mereka hanya saling membantu. Saling membantu? Lagi pula, Felix hanya menemukan sebuah dompet. Kenapa Tuan Holt berlutut karena itu? Mungkinkah Felix adalah Steven yang asli? Apa yang kamu katakan? Felix itu sangat bodoh dan konyol. Bagaimana mungkin dia itu Steven, si monster besar itu? Ada benarnya juga. Ada pesanan pengantaran baru. Tolong segera antarkan pesanannya. Sekarang aku akan mengantar pesanan. Kamu menjaga tokonya. Oke. Halo, ini bunga pesananmu. Ternyata kalian. Abby, karena sudah di sini, masuk saja. Tidak perlu. Minggir, jangan menghalangi jalan. Hari ini reuni sekolah. Akhirnya kita semua bisa berkumpul. Berhenti merusak suasana ini. Abby, aku mengetahui jika mengajakmu, kamu tidak akan datang. Makanya aku menggunakan trik ini untuk membawamu ke sini. Jangan khawatir. Kami di sini hari ini ingin meminta maaf padamu. Karena sudah berada di sini, duduk saja. Lepaskan aku. Ayo, Abby. Ini hanya reuni sekolah. Jangan membuat suasana tidak nyaman. Karena Abby sudah di sini, mari kita segera makan. Nanti makanannya menjadi dingin. Tunggu dulu, Roy belum juga tiba. Oh, bagaimana aku bisa melupakan Roy? Maaf semuanya. Rapat menahanku tadi. Tidak apa-apa. Roy sekarang menjabat sebagai Manager Umum Industri Carter. Dia memiliki banyak urusan dan sangat sibuk. Tidak ada yang keberatan, kan? Tentu saja tidak. Kedatangan Roy ke reuni kita menunjukkan dia sangat menghargai kita. Aku mendengar kabar bahwa industri Carter akan segera melantai di bursa. Apa? Melantai di bursa? Oh, Roy. Sangat mengesankan. Kamu sudah berada di puncak. Kamu harus membantuku di masa depan nanti. Roy. Iya, tenang saja. Kita semua teman lama. Aku akan mengajak bersulang. Mari kita bersulang untuk Roy. Demi masa depan. Ya kan? Demi masa depan. Sulang. Dasar sekelompok penjilat menjijikkan. Abby, semua orang sedang bersulang untuk Roy. Apa masalahmu? Kenapa aku harus bersulang untuknya? Apa maksudmu? Roy itu manajer umum di industri Carter. Dia akan membantu kita nanti. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku tidak perlu menjadi seperti kalian. Apa yang kamu maksudkan dengan itu? Abby, kalau aku tidak salah ingat, kamu masih menjadi penjual bunga. Apa penghasilanmu mencapai $20 sehari? Jika kamu tertarik, kamu bisa bekerja di perusahaanku. Kami sedang membutuhkan petugas kebersihan. Aku akan membayarmu $40 sehari. Bagaimana menurutmu? $40? Aku tidak tertarik. Roy, jangan marah. Abby memiliki alasannya sendiri melakukan hal ini. Aku ingin melihat apa saja alasan itu. Karena pacar Abby adalah Pak Adinata. Pak Adinata? Pak Adinata yang mana? Siapa lagi di Riverdale bernama itu? Tentu saja, dia pria lajang paling diincar, Steven dari perusahaan Adinata. Apa? Pacar Abby adalah Steven? Kamu pasti sedang bercanda. Aku mendengar Pak Adinata menjauhi para wanita. Bagaimana dia tiba-tiba mempunyai pacar? Dan kenapa itu Abby? Sialan benar wanita itu. Dia jelas berusaha menggangguku dan ingin mempermalukanku. Abby, apakah pacarmu? Benar-benar Steven? Ada apa? Mengapa Steven tidak bisa menjadi pacarku? Tentu saja dia bisa. Tapi aku penasaran satu hal. Kamu hanya penjual bunga kecil. Pak Adinata berada di puncak rantai makanan. Mana mungkin dia menyukaimu? Itu karena aku. Aku ingin melihat bagaimana dia keluar dari sini. Rasakan itu. Lihat saja apa yang terjadi. Karena apa? Karena aku luar biasa. Abby? Kamu berbicara soal menjadi luar biasa? Tapi sekali lagi, kemampuanmu membual
memang sangat luar biasa. Roy, Abby kita benar-benar pacar Pak Adinata. Kami semua sudah melihatnya. Itu benar. Itu memang Pak Adinata. Ngomong-ngomong, Roy, aku ingat, kamu bekerja sama dengan perusahaan Adinata. Kamu pasti pernah melihatnya, kan? Tentu saja aku pernah. Meski aku hanya melihat dari jauh. Lagi pula, aku tidak cukup penting untuk mendekati orang seperti Pak Adinata. Itu sempurna. Saat aku menikah kemarin, Abby dan Pak Adinata, keduanya menghadiri pernikahanku. Aku sempat menyimpan foto mereka. Lihat ini, Roy. Ini membuktikan Abby berkata jujur. Kalau begitu, sebaiknya aku melihatnya baik-baik. Ini gawat. Dia benar-benar mengambil foto. Jika aku ketahuan, aku akan sangat malu. Roy, kamu harus melihatnya dengan jelas. Nanti ada pecundang yang menganggap diri mereka hebat. Bella, jangan terlalu kasar. Aku mempercayai Abby pasti tidak akan berbohong. Benar kan, Abby? Roy, bagaimana menurutmu? Beritahukan kepada semuanya. Apakah ini benar, Pak Monroe? Meski aku hanya melihatnya sekali dari jauh, foto ini dan Steven yang kulihat terlihat sangat mirip. Mungkinkah? Roy, bisakah kamu mengenalinya? Sudah, tidak perlu mengatakannya. Roy pasti melihatnya. Dia hanya malu mengatakannya. Jika tidak, seseorang akan kehilangan seluruh harga dirinya. Aku tamat. Aku benar-benar tamat sekarang. Abby, bukan, Nyonya Monroe. Aku tadi sudah buta. Mohon maafkan aku. Apa yang sedang terjadi? Roy, apa maksudnya ini? Nyonya Monroe, apa pria ini sedang membual sepertiku? Apa dia tidak mengenal Stephen? Tidak mungkin. Mana mungkin begitu? Dia hanya kurir rendahan. Mana pantas dia jadi nyonya? Diam kamu. Roy, kenapa tidak melihat lebih dekat? Ada apa denganmu? Apa kamu meragukan aku? Nyonya Monroe, maafkan kesalahanku yang tadi. Mohon maafkan aku. Ya, tidak apa-apa. Sialan. Bagaimana dia mendapatkan Stephen? Apa yang harus lakukan? Sepertinya Roy salah orang. Aku tidak percaya Pak Monroe menyukai kurir seperti dia. Tepat sekali. Dan sepupu suamiku bilang, Pak Monroe sudah lama menghilang. Abby, karena keadaannya begitu, kamu harus mengajak kami menemui Pak Monroe. Kurasa semuanya ingin melihat kemuliaan pewaris muda teratas di Riverdale. Iya, kemarin kami hanya melihat sekilas dan belum sempat berkenalan. Mungkin sulit bagi orang lain, tapi kamu pasti bisa mengaturnya. Itu seharusnya tidak ada masalah. Bukan berarti ada masalah, tapi Stephen tidak berada di Riverdale sekarang. Begini. Tidak apa-apa. Kalau Pak Monroe sedang sibuk, Abby bisa membawa kami berkunjung ke Summit Villa. Summit Villa adalah mansion termewah di Riverdale. Kalian tidak ingin melihatnya? Tepat sekali. Abby, kamu tidak akan menolak, kan? Abby sangat murah hati. Dia pasti tidak akan menolak. Benar kan, Abby? Kecuali kamu belum pernah ke Summit Villa. Bagaimana bisa begitu? Hanya saja, Stephen membeli terlalu banyak properti. Saat ini, aku tidak mengingat lokasinya. Tidak masalah. Aku mengetahui letaknya. Sudah lama sekali. Kenapa Abby belum kembali? Paige, aku pergi mengantarkan bunga. Cepat kembali. Informasi yang aku minta sudah siap? Jangan khawatir, Pak Monroe. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku akan membawakannya sekarang. Tidak perlu. Tidak aman di sini. Tunggu aku di Summit Villa. Aku akan segera ke sana. Baik. Mas Monroe. Sebaiknya, itu bukan kamu. Ya ampun, ini Summit Villa. Mewah sekali. Seandainya aku bisa tinggal di sini. Abby, karena kita sudah di sini, bukakan villanya dan biarkan kami melihat isinya. Iya. Kalau bisa masuk, sudah kulakukan. Aku tidak butuh kamu memberitahuku. Sekarang aku dalam masalah. Oke. Oh, maaf sekali. Seandainya aku tidak melupakan kunciku.
Kamu melupakannya atau tidak memilikinya? Siapa bilang aku tidak memilikinya? Kalau begitu, antarkan kami melihatnya. Oh, benar. Seingatku, Summit Villa memakai pengenalan wajah. Bahkan tidak membutuhkan kunci. Tepat sekali. Seluruh Summit Villa dilengkapi teknologi pintar kelas atas. Saat pembangunannya, aku beruntung mengerjakan salah satu proyek kecilnya, jadi aku mengingatnya. Kamu benar? Oh, aku jarang berkunjung ke sini. Jadi, pengenalan wajahnya hanya memprogram wajah Steven. Abby, kenapa tidak meneleponnya? Pak Adinata bisa membukanya jarak jauh. Harusnya tidak masalah, kan? Iya, Abby. Karena semua ada di sini, jangan merusak suasananya. Kita sudah sampai di sini. Sangat disayangkan jika tidak melihat ke dalam. Oke. Aku akan meneleponnya sekarang. Halo? Steven, kamu di rumah? Oh, kamu sibuk di kantor? Sedang mengerjakan proyek besar? Oh, oke, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku mematikan teleponnya. Steven sedang bekerja di kantor, mengerjakan proyek besar. Dia tidak akan segera pulang. Kenapa kalian tidak beranjak pulang? Setelah dia selesai dan pulang, aku akan mengundang kalian berkunjung ke rumah kami. Sial, mungkinkah Steven sedang berada di rumah? Aku akan tamat kali ini. Ada orang di rumah, Abby. Kamu tadi membohongi kami. Felix. Itu dia. Abi. Steven, kamu sangat menyebalkan. Katanya kamu sibuk di kantor. Kamu membuatku menunggu lama di luar. Sepertinya Abby sedang kesulitan lagi. Kenapa kamu ada di sini? Aku sedang mengantar pesanan. Kamu sedang dalam masalah? Kita membicarakan ini nanti saja. Kamu mengetahui hal yang harus dilakukan. Aku mengerti. Aku mengantar pesanan untuk membantumu. Aku ingin memberikan kejutan untukmu. Sayangku, kamu memang yang terbaik bagiku. Dia adalah Tuan Adinata? Tidak mungkin. Tuan Adinata yang hebat itu adalah CEO dari grup Adinata. Bagaimana mungkin dia memakai seragam pengantar pesanan? Benar sekali. Dia adalah kekasihku, Steven Adinata, dari grup Adinata. Abby, apa kamu mengira kami bodoh? Seseorang dengan status Tuan Adinata tidak mungkin menjadi pengantar pesanan. Kenapa tidak boleh? Steven milikku. Sudah bosan menjadi seorang CEO. Dia ingin merasakan penderitaan rakyat biasa. Apa itu tidak diperbolehkan? Mungkinkah Abby benar-benar wanita Steven? Abby, kamu berani sekali. Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksud aku? Sangat sederhana sekali. Karena dia hanyalah seorang pencuri. Bella, jangan berani berbohong. Mendesak. Cukup, Abby. Kami sudah cukup meladeni sandiwaramu. Apa kamu tidak lelah? Kami sangat lelah meladeninya. Di mana tempat ini? Ini adalah Villa Summit. Hanya Steven yang boleh masuk. Siapa lagi kalau bukan dia? Jika dia bukan pencuri, lalu dia itu siapa? Berani sekali kamu, Abby. Menyamar jadi Tuan Adinata keterlaluan, tapi mencuri dari Villa Summit. Kamu benar-benar mencari mati. Aku sempat merasa heran pria ini bisa keluar Villa Summit. Ternyata dia hanyalah seorang pencuri. Apa? Tidak bisa berbicara? Abby, kamu membiarkannya menyamar jadi Tuan Adinata. Jika Tuan Adinata mengetahuinya, kamu tahu apa konsekuensinya? Karena kita teman sekelas, jika kamu mau mengaku bahwa kamu baru saja berbohong dan berlutut untuk meminta maaf, kami bisa memaafkanmu. Apa kamu mencari masalah? Ya ampun. Pencuri ini ternyata sangat romantis sekali. Kalian berdua berlutut untukku, ya? Diam. Roy, aku... Halo, Tuan Adinata. Kamu mengenalku? Pak Adinata. Aku Roy Grant dari keluarga Grant. Grup Adinata punya proyek di sisi barat, dan aku beruntung bisa ikut terlibat. Jadi... Pria ini juga mengiranya sebagai Pak Adinata. Oh, ternyata kamu. Pak Adinata, kamu masih mengingatku? Pak Adinata, ini sebuah kehormatan besar karena kamu mengingatku.
Roy, dia cuma seorang pencuri. Mana mungkin dia Pak Adinata asli? Diam! Dasar bodoh. Beraninya kamu memfitnah Pak Adinata? Apa kamu bosan hidup? Aku melihat Pak Adinata dengan mataku sendiri. Mana mungkin aku salah? Jika kamu berani menyinggung Pak Adinata lagi, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mungkinkah? Dia benar-benar Pak Adinata? Ku dengar Pak Adinata sangat kejam dan sangat protektif. Karena sekarang kita sudah menyinggung Abby, kita akan tamat. Wanita sialan itu, apa hak yang dia punya untuk mendekati Steven, pria berkuasa ini? Tadi, kamu mencari masalah dengan Abby? Pak Adinata, aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Roy Grant. Diam. Kamu pasti sudah buta karena berani menyinggung Pak Adinata. Tidak perlu. Siapapun yang menyentuh wanita Steven tidak punya alasan untuk hidup lagi. Pak Adinata. Abby. Ibu Adinata, kami bersalah. Itu sosok Pak Adinata. Sorot matanya sangat mengerikan. Dasar orang-orang bodoh. Abby, aku sangat buta. Mengingat kita teman sekelas. Tolong maafkan kami. Aku bertanya-tanya, aku tidak pernah menyinggungmu. Tapi kamu terus mencari masalah denganku berulang kali. Apa kamu menganggapku lemah? Atau kamu tidak menghormati Steven? Aku sangat buta sebelumnya. Aku sudah kehilangan akal. Aku tidak berani melakukannya lagi. Benar. Aku tidak berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Apa kata tidak berani saja? Bisa menebus penghinaanmu padaku dan Steven? Kamu berani menghina Tuan Adinata dan Nyonya Adinata. Kamu benar-benar pantas dihajar. Benar-benar. Aku pantas mendapatkannya. Itu terasa memuaskan. Tapi, kalau Steven yang asli mengetahuinya, kita akan tamat. Kita harus pergi dari sini. Baik, kenapa kalian masih berdiri di sana? Pergi dari sini. Iya, tentu saja. Kami pergi sekarang. Felix, kalau kamu tidak ada di sini hari ini, aku pasti akan sangat malu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa kamu mengingat Tuan Halt? Tuan Halt meneleponku. Dia bilang, Steven sangat menyukai bunga kita dan menginginkan kerjasama jangka panjang. Benarkah? Tentu saja. Itu bagus. Kita tidak boleh lama di sini. Kalau si iblis Steven mengetahuinya, kita akan tamat. Jika aku bisa menarik perhatian Steven, aku akan sukses. Abby, kamu bangsat. Tubuhku jauh lebih bagus daripada tubuhmu. Dengan payudara besar dan bokong ini, aku tipe seksi yang disukai pria. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mendapatkan Steven. Nona, kamu sedang mencari siapa? Aku ingin menemui Pak Chelsea Adinata. Dia menyuruhku datang ke sini. Pak Chelsea Adinata tidak tinggal di Villa Summit selama berbulan-bulan. Sekarang, dia tinggal di villa lain. Apa? Tadi Pak Chelsea Adinata di sini. Sudah. Aku petugas kebersihan di sini. Soal Pak Chelsea Adinata tinggal di sini, aku yang lebih mengetahuinya. Lagi pula, ada banyak gadis sepertimu mencari Pak Chelsea Adinata setiap hari. Jumlahnya ada lusinan. Bagus sekali. Pak Chelsea Adinata tadi itu palsu. Abby, kamu berani membohongiku. Kamu akan mati. Gadis-gadis zaman sekarang hanya berkhayal menikah dengan keluarga kaya. Claire de Flank saat itu. Benar-benar sudah keterlaluan. Jika bukan karena Felix kali ini, aku pasti sudah sangat dipermalukan. Benar juga. Menyuruh Claire berlutut dan menampar dirinya. Itu sangat sepadan. Kamu tidak tahu betapa senangnya aku saat itu. Tunggu sebentar, Abby. Jika perkataanmu itu benar, Roy pernah melihat Steven sebelumnya. Jika Felix bisa menipu Roy Grant, apa Felix sebenarnya adalah Steven? Tentu saja bukan. Felix jelas bukan Steven. Roy hanya berusaha menjaga gengsinya dengan berpura-pura mengenalnya. Benar. Roy suka berpura-pura sejak sekolah. Tapi, Felix sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Kamu harus berterima kasih padanya. Tentu saja. Felix, beruntung aku memilikimu hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan merasa sangat malu. Abby, urusanmu adalah urusanku juga. Selama hal itu membantumu, aku bersedia melakukan apapun. Felix, kamu memang yang terbaik. Ayo, mari kita meminum segelas. Abby, kamu sudah meminum terlalu banyak, mungkin?
Aku harus mengantarmu pulang. Tidak mungkin. Aku tidak mabuk. Kita baru saja memulainya. Apa kamu merasa takut? Aku akan memanfaatkanmu. Tidak mungkin. Oke. Kalau begitu, ayo kita meminumnya lagi. Meminum lebih banyak saat merasa senang. Ayo, 1 gelas lagi. Hahaha. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir, kamu terlihat cukup tampan. Aku memberitahumu, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Terima kasih kalau begitu, Abby. Kenapa berterima kasih padaku? Tunggu. Ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Kamu tidak mungkin benar-benar Stephen. Bukan? Hahaha. Abby, apa kamu sedang bercanda? Kamu pernah mengatakan bahwa Stephen adalah monster yang besar. Hahaha. Ayo, meminum 1 gelas lagi. Aku sudah selesai. Minum. Kamu harus meminumnya. Aku memberitahumu, kamu tidak boleh menolak minuman ini. Sudah cukup, Abby. Aku tidak akan meminumnya lagi. Perasaan ini... Lihat, apa yang kamu lakukan? Karena kamu sudah menciumku, aku menciummu kembali. Sini kamu. Kamu sudah meminum berapa banyak? Tubuhmu sangat berbau alkohol. Tidak banyak, hanya sedikit. Tidak banyak, baunya sangat menyengat. Kamu meminumnya dengan siapa semalam? Siapa lagi? Hanya dengan Felix. Di mana Felix? Mana aku mengetahui keberadaannya? Aku mau pergi bekerja. Hai. Dia mungkin terlalu malu untuk menghadapiku karena kejadian semalam. Felix. Kamu anak nakal. Kamu tidak berkata jujur. Pai, apa maksudmu dengan itu? Kenapa dia langsung pergi bekerja? Saat dia melihatmu. Mana aku mengetahui alasannya? Ada pesanan pengantaran baru. Segera antarkan pesanan itu. Aku harus mengantarkan bunga. Hei kamu. Mereka berdua sangat mencurigakan. Katakan saja, ada apa sebenarnya? Apa maksudmu? Ada apa dengan Felix? Felix? Bukan apa-apa. Kalian berdua bertingkah sangat aneh. Apa? Apanya yang aneh? Kamu dan Felix. Bahkan tidak saling berbicara. Di antara kalian berdua. Apakah ada sesuatu terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu sendiri, aku tidak berkencan di kantor. Lagi pula, Felix masih menderita hilang ingatan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kami? Menurutku, Felix itu pria idaman. Kenapa tidak mengambil? Dia untuk dirimu sendiri? Keluar dari sini, kamu gila. Tidak, ini serius. Ada apa? Dia sebenarnya hebat. Lihat dia. Dia pendiam dan jujur. Benar kan? Baik. Aku mau menemui ibuku. Bisa kamu menjaga toko ini sendirian? Aku bisa. Pergi saja. Aku pergi. Apa yang harus kulakukan? Jika Felix bertanya, apa yang harus kukatakan? Duh, menyebalkan sekali. Sedang apa kalian di sini? Kami di sini untuk mengunjungimu. Abby, kamu berani sekali. Beraninya kamu menyuruh preman menyamar sebagai Pak Monroe. Aku sudah bersikap terlalu baik.
Apa maksudmu menyamar? Pacarku itu adalah Steven. Kalau bukan dia, lalu bagaimana dengan Villa Summit? Dasar brengsek. Kamu berani mengungkit hal itu? Karena kamu menyebut Villa Summit. Apa kamu benar-benar mengira kami tidak tahu apa-apa? Abby, kamu masih berpura-pura sekarang. Biar ku beritahu kenyataannya. Setelah kejadian di Villa Summit, aku kembali ke sana. Petugas kebersihan Villa Summit memberitahuku sendiri. Pak Monroe tidak ada di sana. Sialan. Aku ketahuan. Gawat, ini buruk sekali. Dia hanya petugas kebersihan. Bagaimana dia bisa tahu jadwal pacarku? Dasar brengsek. Aku sudah terlalu baik padamu. Kamu berani memukulku? Aku memukulmu sesukaku. Kemarin kamu menjual nama orang. Untuk membuat kami semua berlutut dan meminta maaf. Hari ini, aku akan membalas dendam. Abby, aku memang sudah merasa ragu soal identitas pacarmu itu. Ternyata dugaanku benar. Pacarmu itu adalah palsu. Sudahlah, Ryan. Jangan membuang tenaga untuknya. Berlutut dan meminta maaf sekarang. Jangan salahkan aku kalau begitu. Abby, aku akan memastikan kamu dihukum secara setimpal. Perutku terasa sangat sakit. Kamu masih saja berpura-pura. Abby, berhenti bermain-main. Aku hampir tidak menggunakan tenaga sama sekali. Aku hanya menginjakmu dengan pelan. Untuk memberimu pelajaran, tidak mungkin. Kamu benar-benar terluka. Cepat sekali. Kami semua melihatnya dengan jelas. Jangan mencoba menjebakku. Tolong, aku memohon, lepaskan aku. Aku sedang hamil. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku memohon kepadamu. Kumohon? Aku memohon padamu. Apa yang kamu katakan? Kamu sedang hamil? Abby, kamu bahkan belum menikah. Bagaimana bisa kamu hamil? Sudah kuduga, kamu perempuan tidak benar. Kamu hamil sebelum menikah. Apa kamu tidur sembarangan? Tolong, aku memohon. Lagi pula, itu hanya anak haram. Kenapa harus dipertahankan? Abby, siapa ayah dari anak haram di perutmu? Jangan bilang kamu tidak mengetahuinya. Pak Adinata, kamu memang benar. Entah itu masalah proyek sisi barat yang bermasalah, atau kecelakaan mobilmu sebelumnya, semuanya adalah perbuatan Max. Max Monroe, karena kamu seperti ini, maka jangan salahkan aku jika kejam. Abby. Felix, selamatkan aku. Abby. Dia pasti tidak mengetahuinya. Aku bertaruh dia tidur dengan banyak pria. Perempuan murahan sepertimu tidak layak menjadi wanita Pak Adinata. Dulu, dia mengandalkan statusnya sebagai pacar Steven untuk memaksa kita berlutut. Hari ini, kita akan membuatnya merasakan akibat perbuatannya sendiri. Felix. Kalian semua akan mati. Abby, bagaimana perasaanmu? Antarkan aku ke rumah sakit. Iya. Pecundang kecil kamu. Kamu masih berani menampakkan diri? Kamu pikir kami ini lemah? Pergi sana. Bagaimana anak ini memiliki kehadiran yang begitu kuat? Ini sebenarnya membuatku merasa sedikit ketakutan. Sebaiknya kamu berdoa tidak terjadi apa-apa pada Abby, atau aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Dok, bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Pasien ini sedang hamil. Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Tapi untungnya, hanya stres masa kehamilan, dan tidak ada bahaya serius. Hamil? Begitulah kejadiannya. Ini semua karena pria brengsek itu. Jika bukan karena dia membuat Abby hamil, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kamu bilang Abby hamil 3 bulan lalu? Iya. Ada apa? Tidak ada apa-apa.
3 bulan lalu, berarti itu pasti anakku. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Abby, kamu harus menjaga diri dengan lebih baik sekarang. Untungnya bayinya baik-baik saja. Kalau tidak, Kali ini, semuanya berkat Felix. Kalau tidak, bayiku mungkin tidak akan selamat. Jangan bicara begitu, Abby. Selama aku ada di sini, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lupakan saja Felix. Kita tidak perlu merendahkan diri setingkat dengan sampah manusia itu. Abby, ini setengah liontin giok yang aku temukan padamu. Liontin ini diberikan oleh ibuku kepadaku. Terima kasih. Tapi, aku punya satu yang sangat mirip. Benarkah? Bagaimana kamu memiliki setengah liontin ini? Abby, ingat hari itu 18 tahun lalu, di Gang Bright, kamu memberikan bakpao pada seorang anak kecil? 18 tahun lalu? Makan ini. Ini untuk kamu. Ibuku mengatakan, liontin giok ini akan melindungimu. Aku harap kamu tetap kenyang. Kamu anak kecil itu? Itu benar. Kalau kamu tidak memberiku bakpao saat itu, aku takut aku sudah lama mati kelaparan. begitu rupanya. Sekarang aku mengerti. Alasan Felix sangat suka memakan bakpao. Sebenarnya adalah karena kejadian saat itu. Karena kamu bisa mengingat kejadian 18 tahun lalu? Apakah itu berarti ingatanmu sudah kembali? Bisakah kamu menemukan rumahmu sekarang? Aku tidak bisa mengingatnya. Aku hanya melihat liontin giok ini, dan tiba-tiba teringat semuanya. Tidak apa-apa. Aku pasti akan membantumu menemukan keluargamu. Abby, aku minta maaf. Aku belum bisa memberitahumu kebenarannya sekarang. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan meminta maaf padamu. Abby, istirahat yang cukup. Aku akan mengurus beberapa urusan. Iya. Cepat kembali. Apakah Ryan ingin bergabung dengan perusahaan Monroe? Tanner, Pak Monroe. Baiklah. Suruh dia ke kantorku. Aku akan berbicara dengannya langsung. Dia hampir membuat Abby keguguran, hampir memutuskan keturunan Monroe. Untuk dendam sedalam ini, aku bukan Stephen. Jalang sialan itu. Beruntung sekali dia. Lain kali, aku pasti akan membuat dia berlutut dan meminta maaf padaku. Cepat sekali. Laki-laki tampan itu ternyata sangat melindunginya. Ini benar-benar membuatku kesal. Cukup? Nanti akan ada banyak kesempatan. Iya. Apa? Iya, benarkah? Iya, itu bagus sekali. Bagus sekali, bagus sekali. Iya, oke. Sayang, ada apa? Ini telepon dari Pak Halt. Katanya Pak Monroe ingin secara langsung menandatangani kontrak dengan kita hari ini. Benarkah? Berarti kali ini kita bisa menemui Pak Monroe yang asli. Lalu menunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Tuan, Pak Monroe sudah ditemukan. Gawat. Pak Monroe, sudah menunggu kalian sedari tadi. Silakan masuk. Pak Halt, kamu terlalu baik. Sudah kuduga, ini Pak Monroe. Auranya sangat kuat. Aku bahkan belum melihat wajahnya. Dan aku sudah merasa takut. Giant, perhatikan tempatmu berada. Pak Monroe, Kalian benar-benar memiliki keberanian yang sangat besar.
Ternyata kamu... Ini sudah 2 kali. Dia selalu meloloskan diri. Tuan Monroe, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena masalahnya sudah sampai ke titik ini. Kita harus menyelesaikannya. Sampai tuntas. Pergi ke rumah sakit. Tangkap pacarnya untukku. Aku tidak percaya dia masih tidak akan muncul. Itu kamu. Beraninya kamu. Dasar bocah nakal, kamu masih berani menyamar jadi Tuan Monroe? Kamu punya nyali yang besar. Ada jalan menuju surga, tapi kamu malah memilih neraka. Kalian semua terus mengejar Abby. Kali ini, kamu hampir membuat Abby keguguran. Sepertinya yang akan ke neraka adalah kalian sendiri. Seseorang, cepat ke sini. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku adalah pacarnya Abby, Steven Monroe, CEO dan perusahaan Monroe. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tamat. Dasar bajingan. Tuan Monroe memberikan kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak tahu cara harganya. Kamu sendiri yang ada masalah. Tuan Monroe, aku mohon. Tuan Monroe, aku salah. Dulu aku buta. Aku memohon pengampunanmu. Tuan Monroe, aku salah. Aku salah. Aku tahu aku mengacaukannya. Tuan Monroe, ampuni aku. Itu karena mereka berdua yang menyuruhku melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya kepada Abby. Tuan Monroe, aku mohon. Tuan Monroe, ampuni aku. Kamu bisa selamat dari bencana, kiriman dari langit. Tapi kamu tidak akan lari dari perbuatan burukmu sendiri. Karena kamu ingin mati, maka aku akan menurutinya. Tuan Monroe, aku mohon. Tuan Monroe, kasihani aku. Pukuli mereka. Berhenti memukuli kami. Tuan Monroe. Tolong. Kasihani aku. Pergi dari Riverdale. Jika berani menginjakan kaki di sini lagi, kamu akan mati. Baik. Kepalaku sakit sekali. Kemana Abby pergi? Tunggu, tadi Abby. Sial, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Beberapa orang menerobos masuk. Menerobos ke dalam. Sebelum aku sempat berbicara, mereka memukulku hingga pingsan. Aku tidak tahu kelanjutannya. Ini gawat. Abby mungkin sudah diculik. Apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir. Aku punya rencana. Max Monroe, jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan memastikan kamu membayar dengan nyawamu. Siapa kalian ini? Apa yang akan kalian lakukan? Aku memberitahumu, kalian melakukan kejahatan, lepaskan aku. Jika aku melepaskanmu, bagaimana cara memaksa Steven untuk menyerah? Itu kamu. Mengenaliku sekarang? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak nekat, atau kamu akan menyesal. Kamu benar-benar kekasih Steven. Bahkan emosimu sama buruknya dengan dia. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Apa kamu benar bingung? Atau hanya berpura-pura? Bukankah kamu mengaku kekasih kakakku, Steven Monroe? Sekarang bagaimana? Takut mengakuinya sekarang? Aku mengakuinya. Aku yang menyuruh Felix menyamar, tapi semua ini adalah ideku. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Apa yang lucu? Aku menertawakan kebodohanmu. Dengarkan aku baik-baik. Pria yang kamu panggil Felix adalah kakakku tersayang, Steven Monroe. Itu tidak mungkin. Mana mungkin Felix adalah monster itu? Tapi aku sangat penasaran. Untuk pria seperti dia yang selalu menjauhi wanita, apa yang kamu lakukan hingga membuat dia mencintaimu? Hentikan omong kosongmu. Apa yang akan kamu lakukan? Karena dia sangat mencintaimu. Apa dia rela mati? Demi menyelamatkanmu? Baru saja dibicarakan. Dia pun muncul. Abby. Harus kupanggil kamu Felix? Atau Tuan Adinata? Aku minta maaf. Aku ingin memberitahumu nanti. Kenapa kamu membohongiku?
Maafkan aku, kakakku sayang. Kamu membiarkan anak buahku melihat lelucon sebesar ini. Tapi aku harus mengatakannya. Lihat betapa hebat pacarnya ini. Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Diam. Baik, aku akan berhenti. Kamu sudah bersusah payah. Jadi, apa maumu sebenarnya? Karena kamu bertanya, dengar baik-baik. Aku memberitahumu. Aku mau saham perusahaan Adinata. Serahkan semuanya kepadaku. Tinggalkan Riverdale selamanya. Dan jangan pernah kembali. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Kakak, jangan berani mendekat lagi. Jika aku takut dan membunuhnya, itu tidak akan baik. Jika kamu menyentuh sehelai rambutnya, aku pastikan kamu akan mati dengan mengenaskan. Kakak, di saat seperti ini, berhenti mencoba menakutiku. Diam. Anak haram, rendahan sepertimu. Tidak layak menjadi saudaraku. Steven, biar ku beritahu kamu, dulu aku sangat menghormatimu. Tapi kamu, di matamu, tidak ada ruang untukku. Sekarang, aku menyuruhmu berlutut, atau aku akan membunuhnya. Aku menghitung sampai 3. Jika sampai 3, dan kamu tidak berlutut, aku akan menembak. 3, 2. Felix, jangan. Meski aku mati, jangan berlutut padanya. AB. Steven, kamu tidak memberiku pilihan. Apa yang kamu tertawakan? Max, aku tertawa karena kamu tidak sabaran. Dan kamu terlalu sombong. Apa kamu benar-benar mengira bahwa semua yang telah kamu lakukan adalah rahasia bagiku? Apa yang kamu ketahui? Masalah di proyek Westside. Dan kecelakaan mobilku. Kamulah yang merencanakan semuanya. Aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Kamu tidak dalam posisi untuk bersikap sombong kepadaku. Aku memberitahumu, kamu tidak bisa. Oh ya, maka jangan menyalahkanku atas yang terjadi selanjutnya. Tiarap, tunjukkan tanganmu sekarang. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Jatuhkan senjatamu. Aku akan melawanmu sampai akhir. Abby, semuanya sudah berakhir sekarang. Oh, ya Tuhan. Felix sebenarnya adalah Stephen Monroe. Aku juga tidak menyangka hal itu. Ini hal yang bagus, Abby. Jika kamu dan Stephen memiliki hubungan, kamu sudah berhasil. Ya, aku belum benar-benar memikirkannya. Itu tidak mungkin bagiku. Pai, silakan duduk. Tidak. Kamu yang duduk. Sebelumnya, aku memang mengalami amnesia. Aku benar-benar tidak mengetahui bahwa aku adalah Stephen Monroe. Ingatanku kembali. Saat Ryan memukulkan botol itu ke kepalaku. Itulah yang memicunya. Jadi, itu alasannya. Benar sekali. Tapi aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku ingin meminta maaf kepada kalian. Karena ingatanmu sudah kembali. Dan kamu sudah menemukan keluargamu. Kamu harus kembali. Abby. Tidak. Aku tidak bisa kembali. Kenapa tidak? Demi anakku. Ternyata itu kamu. Jadi kamu bajingan itu. Maksudku bukan seperti itu. Maksudku adalah, kamu dan Abby adalah pasangan yang serasi. Iya, itu memang aku. Tapi, aku tidak sengaja. Nenekku yang merencanakannya. Apa maksudmu? Selama 18 tahun ini, selagi aku mencarimu, aku tidak pernah memiliki pacar. Jadi nenekku... Ya, kurang lebih begitu. Maksudnya, alasanmu bersikap begitu malam itu karena nenekmu mencekokimu obat?
Nenek memang sangat hebat. Aku rasa kebersamaan kita adalah takdir. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kamu menikah denganku? Ini Alice's Tears. Paige, kamu mengenali ini? Di lelang Melton 3 tahun lalu, Alice's Tears terjual seharga $200 juta. Katanya pembelinya pengusaha kaya Kiros. Ternyata itu memang kamu. Wawasanmu sangat luas, Paige. Ini benar-benar Alice's Tears. Dan akulah yang membelinya. Abby, kamu sangat beruntung. Aku mau menikah denganmu. Cium, 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 cium.